Sementara itu, di tempat terpisah ODGJ Dusun Pupus Desa Bacem Kecamatan Ponggok, yakni Ukir 65 tahun. Lelaki ini dipasung di belakang rumahnya dengan kaki dirantai diikatkan dengan pohon. Pasung dilakukan keluarga kurang lebih 10 tahun lamanya, lantaran Ukir sering mengamuk temperatur tinggi yang membahayakan bagi keluarga. Berapa tahun, Bu? Nggih, dipun cencang niku sampun sedasa 10 tahun. Sadereng nggih. Sebelumnya apa ngamuk, Bu? Nggih rumiyin niku. Ngamuknya gimana, Bu? Nggih, napa-napa kepruki ngoten lho. Bu. Nggih. Jadi terus membuat keluarga takut gitu. Nggih, kula dipun gelut nggih nate. Bu, itu depresi awalnya gimana sih, Bu? Ceritanya kok bisa depresi, gangguan jiwa itu? Ya, rumiyin niku tumbas gaman. Pun dilekne tiyang sepah mboten kenging ngoten. Pusaka-pusaka itu, Bu, ya? Nggih. Sakniki pun mboten dalem pun pucat. Bu, dengan pelepasan begini ini tanggapannya Ibu gimana? Ya seneng ya? Kula tasih ajrih lho Pak. Masih takut? Nggih. Masih takut, tapi ya permintaan Ibu seperti apa? Harapan Ibu? Ya terus ada kunjungan terus gitu ya? Nggih. Ada kunjungan dari pihak terkait ya? Artinya puskesmas, ya kan, dinas sosial, dan pemerintah desa. Ya. Untuk Pak Ukir, kunjungan kita yang kemarin sudah ketiga kali, Pak. Jadi yang pertama, yang kedua dilakukan oleh tim teknis dari teman-teman dari Pusmas Bacem, dan progresnya sangat kelihatan sekali, Pak. Ketika petugas datang pertama kali itu kondisinya Pak Ukir sangat tidak kondusif, perilaku kekerasannya tinggi, kemudian tidak bisa diajak komunikasi. Kunjungan yang kedua sudah mulai membaik, dan kunjungan yang ketiga kemarin bisa sama-sama kita lihat Pak Ukir bisa kita ajak komunikasi, bahkan dari unsur kejiwaannya pun sudah mulai bisa kita katakan menjadi lebih kondusif. Jadi kita mempunyai harapan yang besar, dan kita bisa memprediksi bahwa Pak Ukir kalau kerjasama kita dengan lintas sektor, dengan keluarga dan masyarakat ini benar-benar terjalin dengan erat, Pak Ukir akan bisa kita sembuhkan dan kembali bisa bermasyarakat seperti layaknya manusia. Kalau Pak Ukir ini lebih kompleks, Pak. Jadi memang tergolong kalau di dalam catatan medis namanya psikosa organik. Jadi memang kondisi Pak Ukir ini untuk sembuh butuh minum obat secara teratur, juga keterlibatan dari keluarga dan masyarakat yang semakin erat nih, semakin kuat, sehingga akan menumbuhkan motivasi kepada Pak Ukir sendiri bahwa masyarakat atau keluarga masih menerima dia layaknya manusia. Setelah kita melakukan action ini beberapa kali, kelihatan sekali bahwa masyarakat sudah mulai tumbuh kepercayaan terhadap kita. Ditunjang lagi dengan Bapak Camat beserta Muspika dan sektor terkait memberikan dukungan yang luar biasa. Ini bisa menambah motivasi masyarakat bahwa apa yang kita sampaikan selama ini bisa dibuktikan secara konkretnya, Pak. Ya, kelihatan sekali Pak Ukir bisa kembali bermasyarakat.
Upaya penyembuhan, pembebasan pasung dilakukan oleh lintas sektoral Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terus dilakukan. Tim programmer penanganan pasung bentukan Dinas Kesehatan secara terjadwal terus melakukan kunjungan untuk memantau kondisi kesehatan mental Pak Ukir dan tepat pada tanggal 17 Maret 2017, tim melakukan pembebasan terhadap Ukir dengan memotong rantai yang mengikat pada kakinya dan memandikannya serta mengajak bicara layaknya korban terlihat seperti orang normal pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nih. Oh, yam ya. Oh, yami. Nggih, yang bukan mukrim mau mandi. Nggih, yami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari instansi terkait di lintas sektor untuk bisa program ini juga bisa membantu masyarakat untuk menguatkan program dari Pak Karwo pembebasan pasung di Jawa Timur berbasis masyarakat. Cuma kan kalau istilahnya ini program yang ini terus kita langsung membebaskan Pak, kita juga nggak serta merta masyarakat lingkungan bisa menerima ketakutan, dan nanti untuk minta tolong dari instansi terkait untuk bisa mengawal intinya kalau program ini nanti dilanjutkan. Ya, program ini sangat bagus Pak. Ya. Apakah Bapak selanjutnya juga akan memberikan pengertian kepada lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini? Ya, sementara ini kami sudah membentuk komunitas kecil-kecilan. Maksud saya untuk bisa mengawal dari program ini supaya tidak bertambah lah korban dari ini, dari istilahnya gangguan jiwa. Kita juga sering untuk minta obat dari puskesmas, terus dari merujuk ke RSC. Bahkan saat ini kami juga punya pasien di RSC 1, di Pantai Rehab Butuh juga 1 Pak. Jadi kita memang sering menyampaikan sosialisasi bahwa intinya ini jangan bertambah, cukup aja inilah yang perlu diobati, ditangani, jangan sampai bertambah. Kita juga sering komunikasi sama masyarakat Pak, sama masyarakat juga sering saya sosialisasikan ini apa, terus kenapa penyebabnya gini itu juga sering. Ya, itu. Terus untuk yang Pak Ukir, memang dari Pak Ukir dulu istilahnya dari pihak keluarga, bukan dari enggak boleh itu, dari pihak keluarga enggak boleh sampai berlarut-larut. Baru sekitar 1 bulan yang lalu boleh, kita langsung koordinasi sama puskesmas, puskesmas sama dinas sosial. Nah inilah istilahnya Pak Ukir juga sudah ada perubahan juga sangat signifikan. Kalau dulu gini itu sudah ada ngamuk Pak, ya ngamuk itu. Ya. Terus maksud saya untuk kelanjutannya ini nanti juga minta dukungan dari lintas sektor untuk bisa mengawal istilahnya Pak Ukir sampai bisa sembuh total. Itulah harapan kami, juga harapan masyarakat di lingkungan sini Pak. Pembebasan pasung berbasis masyarakat ini ada proses Pak. Jadi nanti pertama kita lapas dulu beberapa jam sambil kita amati, dan pasien pun kita janji, karena syarat untuk dilepas kepada masyarakat otomatis harus kembali pulih seperti semula, sehingga stigma di masyarakat ini bisa kita tekan. Masyarakat pun menyadari bahwa orang sakit gangguan jiwa ini tidak banyak seperti sakit kronis yang lain. Kalau Pak Uri ini sudah berapa tahun Pak dipasung? 10 tahun. Pak Uri ini yang dipasung tetap ini sudah lebih dari 10 tahun. Kondisinya terakhir seperti apa sih Pak? Bisa secara psikologis, terus jiwanya seperti apa? Ini sudah dilakukan perawatan selama 3 kali. Ini kali yang ketiga. Awal kita melakukan
terapi dengan model berbasis masyarakat ini kondisinya masih sangat tidak kooperatif, emosinya belum terkontrol, cenderung perilaku kekerasannya masih tinggi. Untuk keluarga sendiri bagaimana Pak? Dilepas ini menerima nggak? Untuk sementara ini keluarga bisa kita ajak komunikasi, kita beri penjelasan yang lebih detail bahwa orang dengan keluhan sakit jiwa ini bisa kembali hidup normal seperti masyarakat yang lain asalkan teratur minum obat. Kalau lingkungan bagaimana Pak? Insya Allah lingkungan mendukung sekali Pak program pemerintah pembebasan pasung berbasis masyarakat ini. Jadi insya Allah kalau memang nanti pasien bisa kita kondisikan seperti apa yang kita rencanakan, masyarakat bisa menerima seperti masyarakat yang lain. Terus pasca ini apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Kita tetap melakukan komunikasi, pendekatan yang lebih intensif kepada pasien sendiri, juga kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Kondisi memprihatinkan ini menarik perhatian dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Sebenarnya, pihak keluarga tidak perlu melakukan pemasungan dalam waktu lama. Namun, stigma di kalangan masyarakat tentang orang gila harus menjalani pemasungan sudah menancap sangat kuat. Orang gila yang dipasung bisa dipulihkan secara sosial dengan pelepasan bertahap. Misalnya di saat kondisi sedang stabil, pihak keluarga bisa mencoba melepaskannya dengan jangka waktu 1 jam, untuk kemudian dipasung kembali. Jika ada perkembangan, lama waktu pelepasan pasung bisa ditambah lagi. Setelah kondisinya mulai membaik, pihak keluarga bisa melakukan perjanjian. Kalau di Blitar ini kan secara bertahap terus kita tangani, kita setiap saat kalau ada yang nampaknya ya perlu segera kita tangani, terus kita kirim ke rumah sakit jiwa. Dan rumah sakit jiwa welcome sekali. Kalau kami ngirim sekarang ya diterima di sana, sekarang diterima. Jiwa ini hanya kondisi-kondisi pasien yang memang harus kita kirim. Tapi ada pasien-pasien yang bisa kita tangani di keluarga. Ya. Ini seolah-olah ini menjadi tupoksinya siapa enggak, tapi ini semua, ini harapan kami ini nanti bisa menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Antara keluarga juga harus sangat sabar, masyarakat juga membantu, Puskesmas tentunya menjadi leading sektornya. Kami dari Dinas Sosial juga akan siap untuk membantu bersama-sama menangani pasung yang berbasis masyarakat ini ya. Baik, jadi pola penanganan pasung di Kabupaten Blitar itu kita lintas sektor. Kesehatan tidak menangani sendiri, tapi dengan Dinas Sosial, dengan kecamatan, dengan perangkat desa, Pak Lurah, kemudian kader kesehatan jiwa, dan seluruh masyarakat sekitarnya itu kita libatkan. Solusi yang paling bagus adalah ini, pembebasan pasung berbasis masyarakat. Karena rumah sakit jiwa sendiri kan sudah sangat kewalahan. Kalau misalnya kita merujuk itu sana sudah full, sudah penuh ya, sehingga memang kita harus menangani sendiri. Nah, kita pun saja minta bimbingan dari provinsi agar supaya dibimbing yang paling bagus untuk pembebasan pasung berbasis masyarakat itu nanti kenyataannya yang di lapangan itu seperti apa. Itu yang kami akan minta bimbingan dan juga mengajak stakeholder yang terkait. Masyarakat yang pertama tentu saja keluarga dari orang dengan gangguan jiwa. Keluarga ini berperan penting karena mereka yang 24 jam akan bersama-sama dengan orang penderita ini ya. Mereka nanti yang harus pegang obatnya adalah keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungannya, masyarakat lingkungan. Itu juga harus bersikap baik, tidak mengucilkan, terus tidak bisik-bisik, tidak ngerasani, karena orang yang dengan gangguan jiwa ini kan sangat sensitif ya. Baru bisik-bisik dikira ngerasani, padahal tidak itu sebenarnya ya. Jadi lingkungannya ini juga sangat berperan. Kemudian teman-teman kami, teman Puskesmas, pemegang program
kesehatan jiwa, bidan di desa ini harus care, harus menunjukkan perhatian penuh kepada